Di bangku cadangan Shohoku, sorot mata Sakuragi memancarkan bara api kekesalan. Pandangannya menusuk lurus ke arah pelatih Anzai, seakan memaksa meminta jawaban dari pria tua yang tampak tenang, di tengah Shohoku masih berada dalam tekanan. Dalam hatinya, Sakuragi menyimpan keyakinan yang tak terbantahkan, ia merasa hanya dirinya yang masih percaya, Shohoku masih bisa merebut kemenangan. Ia berdiri, melangkah penuh tanya menuju pelatihnya. Saat pertanyaan itu meluncur dari hatinya yang penasaran, dalam sekejap raut wajah pelatih Anzai berubah. Keterkejutan tergambar jelas, namun hanya sesaat. Sang pelatih menoleh perlahan, dan dengan ketenangan yang khas, menjawabnya dengan sesuatu yang membuat rasa penasaran Sakuragi seketika terhenti. Sementara itu, di lapangan, Minoru melayang dalam gerakan elegan. Dengan lompatan yang sempurna, bola lepas dari tangannya dalam sebuah jump shot yang meyakinkan. Mitsui, yang berdiri di hadapannya, hanya bisa menatap lekat dengan mata membulat, tubuhnya terpaku, terperangkap oleh kecepatan gerakan Minoru. Bola itu menari di udara, lalu membentur ring dan memantul keluar. Skor tetap 58-36. Melihat kejadian itu, Sakuragi mengepalkan tangan, geram pada timnya yang masih membiarkan lawan berusaha mencuri kesempatan. Namun tepat ketika amarah Sakuragi memuncak, matanya menangkap sosok Akagi yang melompat tinggi dan mengamankan rebound dengan kekuatan penuh. Sesaat Sakuragi terdiam, dan dalam diamnya, ia melihat secercah harapan yang membuktikan bahwa Shohoku belum selesai. Miyagi melesat ke depan bak kilatan petir, memimpin serangan balik Shohoku dengan kecepatan luar biasa. Para pemain Sanoh sigap bereaksi, menyusun barikade bergerak, mengepung Miyagi dan menjaga rapat benteng pertahanan mereka. Di tribun Shohoku, Ishii dan kawan-kawan meneriakkan semangat, suara mereka menembus gemuruh arena, mencoba memberi semangat ke dalam dada para pemain Shohoku. Di sisi lain, tiba-tiba pelatih Anzai mendekati, lalu merangkul Sakuragi. Ia tak langsung bicara, hanya menunjuk ke arah lapangan meminta Sakuragi menyaksikan dan memahami sesuatu yang dalam dari sekadar permainan. Pelatih Anzai hendak menjelaskan alasan dirinya mengistirahatkan sementara Sakuragi. Mata Sakuragi menyipit, penuh konsentrasi, mengikuti arah telunjuk pelatihnya. Di tengah lapangan, Rukawa menggenggam bola. Di depannya, Sawakita berdiri tak tergoyahkan. Kedua pemain utama ini kembali bertemu, aura ketegangan menyelimuti keduanya yang masih ingin membuktikan siapa terbaik di antara mereka. Di tribun, Nobunaga dan para pemain kainan menahan napas, dan terpaku pada pertarungan dua bintang ini. Rukawa mulai menari dengan bola, tubuhnya meliuk, langkahnya ringan, namun pikirannya masih mencari celah. Di sisi lain, Sawakita seperti bayangan, selalu hadir di setiap ruang, mencoba membaca setiap gerak Rukawa. Pelatih Takano dari kainan mencermati dengan mata tajam, ia tahu, Sawakita bisa membaca setiap pergerakan Rukawa. Sementara Aida menyadari sesuatu, bola terlalu lama di tangan Rukawa, menyebabkan Sawakita memiliki banyak waktu untuk bisa membaca gerakan Rukawa. Di bangku cadangan, mata Sakuragi dan pelatih Anzai tak berkedip. Mereka tahu, momen itu akan datang, dan dalam sepersekian detik, Rukawa menemukan celah. Ia menerobos, melewati hadangan Sawakita yang sempat tercekat. Setelah berhasil, seketika Rukawa melompat, tubuhnya melayang dengan keyakinan penuh dan melepaskan jump shot. Bola melambung di udara, berputar perlahan. Di tribun penonton, dua pemain dari tim lain mengamati permainan dengan tajam. Pandangan mereka tertuju pada Rukawa yang tengah melakukan tembakan. Mereka menilai gerakan Rukawa tergesa-gesa dengan ritme yang tak stabil. Bola pun gagal menembus ring dan memantul keras keluar. Di bangku cadangan Shohoku, wajah Sakuragi kesal, matanya tak lepas dari kegagalan sang rival. Ia menoleh pada pelatih Anzai, menuntut penjelasan, apakah ia hanya diminta duduk diam dan menonton kegagalan itu. Namun, pelatih Anzai tak memberi ruang untuk kesalahpahaman. Ia bukan meminta Sakuragi melihat Rukawa, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting. Dan sejenak kemudian, tangan pelatih Anzai meraih kepala Sakuragi, lalu mengarahkannya ke ring Sanoh. Dengan nada tenang namun tegas, pelatih Anzai mengatakan, inilah yang harus diperhatikan Sakuragi. Dan disitulah mata Sakuragi menangkap momen, Nobe melompat tinggi untuk mengamankan bola rebound. Tak ada tubuh Shohoku yang mengganggu jalurnya. Ia menguasai bola dengan elegan, dan tak ada siapapun yang berusaha menandingi lompatannya. Senyum tipis muncul di bibir Sakuragi dan sekarang ia mengerti.
Pelajaran itu bukan soal kegagalan, melainkan tentang penguasaan momen krusial dalam pertandingan. Dalam sekejap, para pemain Sanno telah bergerak seperti badai, serangan balik pun dimulai. Gerakan mereka cepat, nyaris tak terdeteksi. Sawakita berlari melesat seperti panah lepas dari busurnya. Ia berhasil melewati Miyagi dan Rukawa, akibat keduanya terlalu lambat merespons. Di bangku cadangan, pemain-pemain Shohoku mendadak berdiri. Seruan mereka meluncur panik, berteriak untuk segera kembali ke jantung pertahanan. Sawakita melesat seperti bayangan yang lepas dari rantai. Tak ada satupun pemain Shohoku yang berdiri di jalurnya, tidak ada pelanggaran, bahkan tidak ada cegatan. Udara terbelah saat tubuhnya terangkat, melayang bebas dengan bola erat di tangan kanannya. Di belakang, Shohoku terdiam. Mata mereka membulat, leher menengadah, menyaksikan kilatan aksi yang tak mampu mereka cegah. Sesaat berselang, tangan Sawakita menghujamkan bola ke dalam ring dengan kekuatan brutal. Dentuman keras memecah keheningan sejenak, disusul suara jaring yang berderak kencang. Di bawah ring, Miyagi terpaku, napasnya memburu, dan pandangannya tertambat pada jaring yang kembali terkoyak oleh kecepatan yang tak terkejar. Tribun berguncang. Sorak-sorai pecah seperti badai yang tak bisa dibendung. Nama Sanno bergema dari segala penjuru, teriakan memuja meledak seperti gelombang demi gelombang yang terus menghantam Shohoku yang mulai goyah. Skor terpampang jelas di papan digital, 60-36. Sanno kian menjauh, mengukuhkan supremasinya di hadapan Shohoku yang nyaris tanpa daya. Dominasi itu bukan lagi sekadar angka, melainkan tekanan yang mencekik dan menyesakkan. Seluruh stadion, nyaris tanpa terkecuali, telah menetapkan keyakinan, kemenangan milik Sanno. Dan bagi mereka, ini hanya soal waktu. Di bangku cadangan Shohoku, wajah-wajah yang dulu menyala oleh semangat kini tertunduk dalam kesedihan. Pandangan mereka kosong, seperti harapan yang telah dikubur dalam-dalam. Diam-diam, keyakinan yang rapuh telah runtuh, mereka mulai percaya bahwa ini adalah akhir. Tidak akan ada keajaiban, dan tidak ada jalan keluar. Di mata pemain dari tim-tim lain yang menyaksikan dari tribun, Shohoku sudah selesai. Bagi mereka, mengejar mungkin bisa. Tapi untuk membalikan keadaan, sangat mustahil. Itu seperti meminta hujan berhenti dengan teriakan. Sementara itu, pendukung Sanno di tribun masih bersorak, tapi bukan untuk kemenangan. Sorakan mereka lebih mirip perayaan kekalahan lawan yang terlalu percaya diri. Mereka ingin melihat Shohoku jatuh lebih dalam, terluka lebih parah, menjadi cerita tragis yang akan dikenang sebagai tim yang menyerah sebelum waktu benar-benar usai. Di bangku Shohoku, air mata para pemain mulai menetes, akibat tekanan telah menembus batas mental mereka. Ini bukan sekadar permainan lagi, tetapi ini adalah kegagalan yang mencabik-cabik harga diri. Namun di tengah kehancuran itu, satu jiwa tetap berdiri tegak, Hanamichi Sakuragi. Ia tak gentar menatap jurang skor yang menganga. Bagi Sakuragi, angka hanyalah angka. Apa yang lebih penting kini adalah tugas yang telah ia pahami, sebuah misi yang melampaui logika permainan. Ia tidak lagi bermain untuk sekadar membuktikan diri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Gairah menggelegak di dadanya, ia ingin mengoyak ring Sanno dengan dagnya, persis seperti yang dilakukan Sawakita kepada Shohoku. Hasrat itu membakar pikirannya, menjadi bara yang terus menyala. Sakuragi terus bertanya, memastikan pada sang pelatih bahwa perannya kini jelas, ia tidak akan mengalami lagi kegagalan. Namun di luar semangat itu, Aida melihat kenyataan pahit. Kelelahan telah menggerogoti para pemain Shohoku, bahkan tubuh mereka melambat, sehingga tak akan mampu lagi menandingi kecepatan dan presisi serangan Sanno. Aida mengamati dengan tatapan nanar. Dalam benaknya, bayangan kelam mulai menyelimuti, Shohoku berada di ambang kehancuran. Jarak skor membentang luas seperti jurang tak berujung, sementara napas para pemainnya terdengar kian berat, terguncang oleh kelelahan yang tak kenal ampun. Setiap detik terasa seperti waktu yang memihak Sanno, dan bagi Aida, runtuhnya Shohoku tinggal menunggu waktu. Namun di sisi Shohoku, dengan tatapan penuh makna, pelatih Anzai terus membimbing Sakuragi. Bukan sekadar memberi arahan, tapi menanamkan keyakinan dan kesadaran akan peran pentingnya di tengah permainan. Pelatih Anzai meminta Sakuragi memejamkan mata, lalu membayangkan lapangan, irama permainan, pergerakan bola, di dalam benaknya, waktu seolah membeku. Sementara itu, di dalam realitas pertandingan, Rukawa menggiring bola di bawah tekanan ketat Sawakita.
Keringat membasahi wajahnya, napas teratur tetapi berat. Jump shot melesat, tapi hasilnya, kegagalan. Pelatih Anzai kembali memanggil Sakuragi ke dalam ruang sunyinya. Memintanya membayangkan ulang skenario tadi. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Jika bola itu memantul dan Sakuragi berhasil meraihnya, maka semuanya berubah. Tidak ada fast break mematikan dari Sano, dan tidak ada tekanan balik secepat kilat. Yang ada hanyalah kesempatan kedua bagi Shohoku, sebuah peluang baru untuk kembali menyusun serangan. Di tengah ketegangan yang menyesakkan di bangku cadangan, tatapan pelatih Anzai memancarkan ketenangan yang langka. Ia menyadari, dengan keberhasilan satu rebound dari Sakuragi, Shohoku bukan hanya mencegah lawan menambah 2 angka, tapi juga membuka peluang mencetak 2 angka sendiri. Itu artinya, 4 poin tersembunyi dalam satu lompatan. Setelah menyampaikan itu, ia menatap Sakuragi lekat-lekat, menekankan kembali makna dari satu rebound, 4 poin yang tak tertulis di papan skor, tapi nyata dalam perubahan arus permainan. Kini Sakuragi mulai mengerti, kata-kata pelatih Anzai bergema dalam benaknya, menembus dinding egonya. Rebound adalah kunci, dan itu adalah peran yang harus diemban Sakuragi. Wajah pelatih Anzai tersenyum. Dalam diam, terselip sebuah pengakuan atas pertumbuhan Sakuragi yang selama ini dianggap keras kepala. Pelatih Anzai meyakinkan Sakuragi, jika ia terus memenangkan rebound, maka pintu kemenangan akan terbuka sedikit demi sedikit. Optimisme itu merambat cepat. Para pemain cadangan yang sebelumnya duduk lunglai menatapi kekalahan, kini seolah disiram cahaya harapan. Dada mereka terangkat, dan semangat kembali menyala. Ishii, dengan gerak yang nyaris sakral, menatap kedua tangannya seolah mengumpulkan kekuatan batin. Jemarinya bergerak pelan, seakan membaca mantra tak bersuara. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah menuju Sakuragi. Tiba-tiba, tangan Sakuragi dicekal erat oleh Ishii. Tatapan Sakuragi memancarkan keterkejutan, namun wajah Ishii terlihat serius. Dalam keteguhan sikapnya, Ishii seakan mengklaim, dengan keyakinan yang membara, bahwa ia akan mentransfer seluruh kekuatannya kepada Sakuragi, demi membalikkan keadaan yang genting. Sakuragi menatap balik, kali ini dengan mata yang tak lagi ragu. Ketegasan mengukir garis-garis di wajahnya. Ia siap menerima tanggung jawab itu, bukan sebagai beban, tapi sebagai kehormatan. Lalu, satu persatu, para pemain cadangan Shohoku berdiri dari bangku mereka. Tanpa sepatah kata pun, mereka bergerak mendekat, menyodorkan tangan mereka kepada Sakuragi. Setiap jabat tangan adalah simbol, sebuah ritus diam yang penuh makna. Mereka semua menyerahkan semangat mereka, percaya bahwa Sakuragi adalah titik balik mereka. Ayako memperhatikan dari sisi lapangan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Dalam benaknya, terselip harapan, jika semua kepercayaan itu benar-benar mengalir pada Sakuragi, mungkin hanya Sakuragilah yang mampu mengguncang takdir pertandingan. Ketika ia sudah menggenggam tangan Sakuragi, ia terdiam sejenak. Ia baru menyadari betapa besar dan kokohnya tangan itu. Dan di balik keheningan itu, tumbuh keyakinan, Sakuragi bisa membalikkan keadaan. Satu persatu salam tangan selesai. Sakuragi berdiri, dadanya membusung, lalu menoleh ke rekan-rekannya dengan raut yang setengah geli, setengah terharu. Ia menuduh mereka percaya pada hal-hal konyol. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, itulah yang membuat nyalinya kini membara. Apa yang mereka berikan bukan kekuatan fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam, kepercayaan. Dengan langkah pasti, ia menghampiri pelatih Anzai. Tatapannya tajam, penuh permohonan yang tak terucap. Ia ingin kembali ke medan pertempuran. Tapi pelatih Anzai tetap diam, tak tergoyahkan oleh desakan atau semangat yang meluap-luap. Dengan sorot mata yang tajam dan wajah serius, Sakuragi berdiri teguh di hadapan pelatih Anzai. Sekali lagi, ia menyampaikan permintaannya. Namun saat tak juga mendapat respons, emosi Sakuragi meletup. Ia mulai mengacak-acak dagu sang pelatih, seolah mencoba mengaduk-aduk keputusan dari tempat yang keras kepala. Gerakannya sembrono, penuh dorongan, namun hatinya dipenuhi kesungguhan. Ia tak sedang bercanda. Ini adalah panggilan jiwanya untuk kembali ke medan laga. Dan akhirnya momen itu datang, pergantian pemain diumumkan. Sakuragi berdiri tegak di sisi lapangan. Di depannya, rekan-rekannya menatap dengan mata yang berat, dipenuhi kelelahan, frustasi, dan kebimbangan. Namun Sakuragi berbeda.
Tatapan matanya menyala, wajahnya mengguratkan semangat yang tak bisa dipadamkan. Dalam dirinya berkobar satu keyakinan, ia akan membalikkan keadaan. Bukan sekadar untuk kemenangan, tapi untuk menghidupkan kembali api yang hampir padam dalam hati timnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.